Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kopi Santai Masak ya. Hari ini saya akan membuat pempek pistel tanpa telur, tanpa ikan. Yuk langsung eksekusi. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Oke, coffee lovers cooking. Kali ini saya akan membuat pempek. Di sini akan saya siapkan dulu untuk isiannya ya. Saya sudah siapkan bumbunya. Bawang merah, bawang putih standar ya, seperti itu. Kemudian untuk bahan lainnya saya menggunakan kates, kemudian wortel dan sedikit sosis. Oke, mudah saja kan. Untuk berapa ukurannya tergantung dari kebutuhannya. Jadi silahkan untuk dikira-kira ya kalau untuk isiannya. Oke, kita masak dulu untuk isiannya. Kita siapkan kuali kita, kasih minyak sedikit, minyak goreng. Kemudian tunggu agak hangat dulu ya, agak matang dulu minyaknya supaya tidak bau nanti saat masakannya matang. Jadi di saat dimakan ya aromanya enak. Oke, apabila sudah panas kita masukkan bawang merah sama bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Oke, kemudian kita tumis sampai kuning ya, sampai harum, sampai aromanya keluar. Oke, next kita masukkan wortel dan sosisnya ya, yang sudah kita iris dan kita cuci ya. Jadi saya sarankan sebelum diiris sebaiknya dicuci dulu supaya dia benar-benar kering ya. Kemudian kita masukkan juga katesnya. Oke, jangan sampai berair ya, jangan ada airnya. Supaya apa? Supaya nanti kulit pempeknya tidak bolong-bolong ya. Kita tumis sampai dia agak-agak layu ya. Kemudian untuk bumbu tambahannya tambahkan garam secukupnya, boleh diicip-icip supaya tidak keasinan. Kemudian tambahkan juga penyedap rasa. Di sini saya menggunakan kaldu bubuk. Itu pun sama secukupnya karena kan setiap orang beda-beda selera ya. Ada yang suka asin, ada yang juga kurang suka asin. Oke, kemudian kita akan menambahkan merica. Aduh, di mana merica? Oh, ini dia merica ya. Mericanya pun sama opsional, secukupnya saja ya. Karena saya yakin ibu-ibu semua juga kan pakai filling ya kalau masak gitu ya untuk menambahkan bumbunya. Jadi untuk rasanya supaya pas, sebaiknya sebelum matang, sebelum selesai kita icip-icip supaya pas di mulut. Oke, setelah matang kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita akan membuat kulitnya. Di sini saya siapkan 3 sendok makan tepung beras ya, tanpa diperes ya, tapi tidak terlalu muncung juga. Oke, kemudian tepung beras ini jangan dulu dihidupin ya, kompornya dalam keadaan kompor mati dulu ya. Oke, kita tambahkan 3/4 gelas air. Oke, kemudian kita aduk dulu ya, kita aduk rata dulu. Kemudian kita kasih garam ya, kasih garam dan penyedap rasa. Di sini untuk isiannya saya menambahkan pecin ya, atau mecin. Oke, kita aduk sampai adonannya bergumpal ya. Jadi si tepung beras ini bergumpal di atas api kecil saja ya, api sedang. Supaya apa? Supaya matangnya merata. Kemudian apabila sudah menggumpal seperti ini, sebaiknya matikan kompor kita. Oke, matikan kompor. Kemudian kita aduk rata seperti ini ya, supaya dia tidak bergerigil. Kita aduk terus tepungnya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan memasukkan
tepung tapiokanya. Nah, di sini saya menggunakan tepung tapioka yang curah ya. Yang curah, yang murah, tanpa bermerek. Kita akan coba. Di sini saya penasaran, katanya kalau membuat empek-empek itu harus selalu tepung sagunya atau tepung tapiokanya yang cap tani. Di sini saya non brand ya, tanpa brand. Oke, kita aduk. Kita aduk sampai rata. Kita akan pindahkan dulu ya ke tempat lain ya. Kita pindahkan dulu ke sini. Oke. Di sini kalau sudah pindah seperti ini, saya akan menguleninya dengan menggunakan tangan. Lebar sedikit, jangan sampai ada yang kebuang, mubazir. Haha, oke, kita siap-siap untuk bertarung. Nah, di sini agak-agak panas ini. Di sini saya akan menguleninya hingga benar-benar tercampur rata ya. Jadi yang saya gunakan tadi adalah 1/4 atau 250 gram tepung tapioka curah ya. Jadi dipakai semua, dimasukkan semua. Oke, kita aduk-aduk sampai rata, sampai benar-benar si adonan ini tercampur tanpa bergerinjil. Kemudian juga di sini harus sampai kalis ya. Saya pakai sampai kalis supaya apa? Supaya pempeknya lembut. Beda dengan pempek ikan. Kalau pempek ikan justru dia tidak boleh terlalu ditekan, tidak boleh terlalu aduk ya. Nah, di sini untuk membuat adonan saya lembut, saya menambahkan margarin ya. Oke, margarinnya 1 sendok makan, tapi tidak terlalu banyak ya. 1 sendok makannya agak diperes sedikit lah ya, dikira-kira ya. Oke, kita aduk lagi sampai benar-benar adonan kita kalis dan bisa kita bentuk dengan enak ya. Karena kalau adonannya belum bisa kita bentuk dengan enak, dengan lembut di tangan, maka akan sia-sia saja perjuangan kita. Begitu coffee lovers. Yuk, jadi kita bikin pempek ini buat teman minum kopi kita sore ini ya. Oke teman-teman, kita sisihkan dulu dan saya akan siapkan alat-alat yang lainnya untuk membuat atau membentuknya. Oke, di sini saya akan menggunakan cetakan pistel atau pastel ya. Saya kasih sedikit tepung dulu. Di sini saya menggunakan tepung tapioka juga. Kita pipihkan. Boleh menggunakan rolling pin, boleh juga menggunakan tangan seperti ini ya. Karena ini bahannya sedikit, jadi saya hanya menggunakan tangan saja. Kita pipihkan. Apabila ketebalannya sudah cukup, dirasa pas, baru kita akan pindahkan ke atas cetakan pastelnya. Agak-agak lengket nih di bawahnya. Oke. Kemudian kita akan masukkan isiannya yang tadi kita sudah tumis gitu loh, coffee lover. Oke, kemudian kita tinggal tutup dan tekan seperti ini. Jangan terlalu tekan juga, karena apa? Karena nanti dia patah ya. Jangan terlalu tekan juga. Yang penting dia terpisah ya. Terpisah si kulit yang tidak kita inginkannya karena diacak-acakan gitu ya. Oke, kita bentuk semua bahan ini sampai adonan kita habis, sampai dengan selesai. Nah, apabila coffee lover, sahabat semua di rumah, misalkan aduh darurat nih, belum punya cetakannya atau memang nggak niat untuk beli cetakannya, untuk punya cetakannya, boleh juga tanpa cetakan, boleh menggunakan tangan. Nanti saya akan kasih lihat cara membuat pistel ini tanpa menggunakan cetakan. Oke, kita tutup dulu yang ini, oke? Wow, cantik bukan? Nah, ini kalau dengan menggunakan cetakan, biasanya bentuknya itu akan rata ya, semuanya bentuknya rata karena dia dicetak. Tetapi kalau menggunakan tangan,
Biasanya ada yang besar, ada yang kecil, terus ada yang agak penyot juga sedikit, ya maklum lah ya. Karena saya bukan ahlinya, tapi nggak masalah, yang penting rasanya dan kelembutannya gitu loh. Nah ini saya menggunakan tangan ya, tanpa cetakan, oke. Saya sudah pipihkan, kemudian saya akan masukkan isiannya, kemudian saya akan lipat seperti ini. Nah setelah dilipat, kita cubit-cubit ujungnya, bibirnya ya, kita cubit-cubit. Setelah dicubit, baru kita pilin. Nah dipilin seperti ini ke dalam pilinnya. Oke, pilin semua sampai keriting ya, sampai bentuknya keriting seperti ini. Nah hore, selesai satu cetakan tangan, agak bolong dikit. Oke, nggak masalah. Oke, kita selesaikan dulu misi kita untuk mencetak ya, sahabat semua. Apabila sudah selesai, nanti kita akan sama-sama goreng dan kita akan lihat hasilnya. Oke, next kita siapkan penggorengan kita. Kita kasih dulu minyak ya. Minyaknya nggak terlalu banyak juga, secukupnya karena minyak lagi mahal. Oke, untuk apinya api sedang saja, nggak usah terlalu besar. Karena apa? Supaya pistel kita matang sampai dalam ya. Sebetulnya pada dasarnya yang namanya tepung tapioka ataupun tepung sagu itu apabila dipanaskan cepat sekali matangnya. Tetapi supaya lebih sempurna, sebaiknya kita menggorengnya dalam api kecil saja. Satu, seperti itu ya, supaya matangnya rata. Kedua, supaya tidak meledak-ledak. Karena kadang-kadang aduh ini meledak enggak, sebetulnya enggak ya. Tidak akan meledak ya pistel kita. Karena apa? Karena cara memasaknya tadi, cara membuat kulitnya tadi saya menggunakan tepung beras yang kita matangkan dulu ya. Apabila jadi metodenya itu akan merubah cara kita membuat pistel ini tidak meledak ya. Jadi saran saya apabila pengen membuat pistel supaya tidak meledak di saat digoreng, satu adalah metode pembuatan kulitnya seperti tadi, dimatangkan dulu, kemudian baru dikasih tepung yang kering. Kemudian di saat digorengnya pun cukup dengan menggunakan api sedang saja seperti ini. Oke, kita akan goreng sampai agak ke kuning-kuningan. Tapi kalau yang namanya tepung tapioka atau tepung sagu tidak akan terlalu kuning ya. Nah ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai dan saya sudah makan tadi satu, lembut banget. Tidak sia-sia pekerjaan kita hari ini. Oke, teman-teman, sahabat semua, selamat mencoba. Semoga kalian suka dengan resep saya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.